ini mazhab lah Ustaz ya. Sesat tapi melawan Israel yang sudah hampir pasti masuk surga. Do nothing. Itu kan sudah cukup. Ada lagi yang lebih bisa menjelaskan. Ini lebih eksplisit daripada konten, daripada deskripsi yang panjang. Ternyata percaya pada kata. Dari mana kita tahu? Perilakunya tidak menunjukkan bahwa dia percaya Tuhan. Apa koruptor percaya Tuhan? Ya jelas enggak lah. Setiap perbuatan yang merugikan orang lain itu adalah ateisme praktis. Ini lebih berbahaya daripada ateisme diskursif. Ateisme cuma nulis di status konten, itu kan tidak berefek. Tapi ateisme praktis ini sudah mulai melakukan orang, menganggap orang lain tidak penting, mengambil nyawa orang, itu kan pembunuhan dalam skala massal. Itu ateisme, justru itu yang berbahaya. Halo dan sanak seberataan, kembali lagi di acara Etam Bekesah di PKTV Kaltim Gereja Beneh, bekerja sama dengan Alternative Talks by Berita Alternatif Proporsional Mencerahkan. Kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa dan jauh-jauh dari pusat, ya kan, datang ke Kalimantan Timur, yang dimana kita akan membicarakan hal-hal seputar keyakinan hingga geopolitik. Kita bersama Dr. Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustaz? Selalu baik. Selalu baik. Dan bagaimana perjalanannya ke Kaltim Ustaz? Menyenangkan. Menyenangkan ya. To the point Ustaz ya. Oke Ustaz, mungkin kita langsung saja ya, berbicara tentang seputar keyakinan. Yang dimana kan kita ketahui sendiri Ustaz bahwa negara kita ini menganut Pancasila ya. Dimana dalam Pancasila itu ada yang namanya terdapat sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, melihat kondisi di lapangan Ustaz, apakah sila ini sudah diterapkan oleh masyarakat kita ataupun para stakeholder kita Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ketuhanan yang Maha Esa itu kan sebuah frasa yang umum. Yes. Dan karena umum, ia tidak bisa dipahami hanya dengan membacanya satu kalimat begitu. Ya perlu ada pendidikan tentang Pancasila. Tapi pendidikan itu harus dengan melihat semua konsep-konsep ketuhanan yang pernah ada, kesalahpahaman-kesalahpahaman yang mungkin terjadi, juga penafsiran-penafsiran yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang hendak diterapkan oleh para penggagas Pancasila itu sendiri. Maka dari itu, ketuhanan kalau hanya sebuah kata begitu, ya rasanya semua orang merasa sudah bertuhan. Tapi mengapa itu tidak terrefleksi dalam perilaku mungkin, dalam tindakan, baik pada tingkat pengambil keputusan maupun pada masyarakat. Ya karena seolah-olah itu klise, hanya jargon. Menurut saya kita perlu lebih serius bicara tentang ketuhanan supaya tidak muncul kesalahpahaman yang bila itu dibiarkan akan membuat persoalan Pancasila itu ya tetap berlaku sebagai sebuah jargon, dan kita tidak tahu apakah dengan adanya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama, atau tidak ada, apa efeknya, tidak tahu. Nah dari situ kita, sebelum kita menuntut masyarakat, maka apakah sudah ada langkah-langkah nyata untuk memberikan sebuah edukasi tentang ketuhanan yang Maha Esa itu. Nah dari situ nanti kita akan tahu indikatornya. Apakah ketuhanan yang Maha Esa itu sudah dipahami? Setelah dipahami, apa sudah diimplementasikan? Kita harus punya tolak ukur tentang itu. Melihat kondisi kekinian, menurut Ustaz bagaimana? Apakah ketuhanan yang Maha Esa yang sekarang ini sudah diedukasi ke masyarakat atau bagaimana Ustaz? Menurut saya ada yang perlu banyak dibicarakan, perlu banyak melibatkan banyak pihak. Jangan hanya dimonopoli oleh satu pihak dalam menafsirkan, dalam menjelaskan. Karena sebagaimana kita ketahui, konsep ketuhanan ini
bukan baru. Sebetulnya negara-negara lain juga mungkin punya prinsip yang sama. Ya. Bahkan Anda kalau lihat dolar itu juga ada kata Tuhan di situ. Jadi sebetulnya hampir semua manusia mengklaim percaya kepada Tuhan. Nah, tapi apa yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa agar selaras dengan jati diri, sejarah, latar belakang budaya masyarakat, latar belakang keyakinan masyarakat di Indonesia itu supaya klop. Tapi kalau hanya ketuhanan secara umum gitu agak membingungkan, dan dari situlah kita tidak bisa mengukur antara sila pertama sebagai sebuah prinsip dengan fakta sosial masyarakatnya. Itu menurut saya. Oke. Jadi dalam hal ini kita belum bisa mengukur, Ustaz, ya, apakah sila ini atau ketuhanan ini sudah terpatri dalam diri masyarakat kita atau belum? Iya, karena kita juga tidak punya indikatornya. Batasan-batasan dalam penafsirannya itu kan. Lain halnya kalau kita sekarang berbicara tentang ketuhanan itu sendiri, itu lain. Tapi kalau kita Anda cuma tanya bagaimana mengukurnya, saya juga tidak bisa memberikan gambaran. Tapi kalau dari versi Ustadz, bagaimana ketuhanan itu sendiri? Gini, kata Tuhan, kata Tuhan itu akar katanya adalah Tuhan. Tuhan itu artinya majikan, pemimpin, pemilik, pengendali, pengatur. Itu artinya Pancasila sebetulnya meyakini bahwa otoritas itu dimiliki oleh Tuhan. Dan arti keesaan di sini bukan hanya keesaan Tuhan sebagai Tuhan, karena kata Tuhan tanpa makna di dalamnya. Boleh jadi yang kita maksud dengan kata Tuhan juga berbeda-beda makna. Menurut saya, kata Tuhan itu menegaskan justru bahwa pemegang otoritas itu adalah Tuhan. Makanya Pancasila itu memiliki aspek transenden yang paling kuat. Mengapa kita memilih kata Tuhan? Itu karena Tuhan itu ada dua. Kalau kita mau bagi dalam pengertian Tuhan sebagai zat, Tuhan sebagai sifat. Nah, kalau Tuhan sebagai zat itu nama dalam terminologi Islam Allah. Tapi kalau Tuhan sebagai sifat, fungsi, peran, perspektif kita dalam melihat Tuhan, tergantung. Tuhan itu pencipta. Apakah kata Tuhan itu untuk pencipta? Kayaknya tidak. Ya, karena kita tahu arti Tuhan itu tadi itu, kalau akar katanya adalah Tuhan, berarti pengatur, pengendali. Makanya kalau kita bilang tiada Tuhan selain Allah, itu tiada pengatur, tiada pengendali, tiada yang memiliki otoritas yang paling sublim kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di situ kita bertanya-tanya, ketuhanan dengan Tuhan sama atau tidak misalnya? Menurut saya ketuhanan adalah keyakinan tentang Tuhan, seperti dokter dan kedokteran. Ini menurut saya. Jadi kalau bicara tentang dokter itu personal, sosoknya. Tapi dia tidak akan menjadi dokter kalau dia tidak didahului oleh sebuah prinsip atau knowledge atau pengetahuan yang menegaskan kriteria-kriteria kedokteran. Makanya dari itu ketuhanan adalah ilmu atau keyakinan tentang Tuhan. Jadi keyakinan tentang Tuhan yang menegaskan bahwa Tuhan itu Maha Esa. Artinya setiap orang harus memiliki keyakinan tentang Tuhan, setiap warga negara. Makanya warga negara Indonesia itu kan otomatis harus menerima Pancasila. Itu bagian dari konsensus terbentuknya negara ini karena Pancasila. Jadi kalau ada warga negara Indonesia tidak meyakini sila pertama yang merupakan fondasi dari semua sila, ya berarti dia kehilangan kelayakan untuk menjadi bagian dari rakyat Indonesia. Kenapa? Itu syarat untuk Anda bisa menjadi warga negara adalah menerima asas. Menerima asasnya apa? Pancasila. Pancasila itu sendiri gradual, disebut satu karena dia yang melandasi semuanya. Jadi harus meyakini ketuhanan. Artinya apapun prinsip ketuhanan yang diyakininya, yang jelas dia harus meyakini adanya Tuhan. Nah, pada dasarnya tidak ada orang yang tidak meyakini Tuhan. Ya, kalau Tuhan itu artinya dipahami bahwa ia adalah sebuah akibat dari sebuah sebab, tanpa menyebutnya Tuhan versi ini dan versi itu. Anda tahu banyak karya-karya
Barat yang mungkin dihubungkan dengan ateisme, penolakan terhadap Tuhan, itu sebetulnya bukan menolak Tuhan. Kalau kita lihat dalam teori Sartre, mungkin orang menghubungnya dengan penolakan Nietzsche, menolak Tuhan, Marx menolak Tuhan. Banyak pemikir-pemikir yang menurut kebanyakan orang itu adalah penolakan terhadap Tuhan. Menurut saya bukan menolak Tuhan, karena menolak Tuhan menolak kausalitas, tapi menolak konsep ketuhanan yang menurut mereka itu dipraktekkan tidak sesuai, ya. Karena ini ada pengalamannya dengan Eropa sebelum masa Aufklärung atau Renaissance itu selama sekian abad Eropa dikuasai oleh tirani agama, oleh para kardinal-kardinal yang korup, yang mengklaim dirinya sebagai representasi dari Tuhan dan akhirnya berbuat senang-senang, membatasi kehendak, bahkan menentang semua, melarang masyarakat untuk berpikir rasional, kreatif. Itu dianggap sebagai pembangkangan, penolakan terhadap Tuhan. Nah, Tuhan dikooptasi, Tuhan direduksi menjadi kewenangan orang-orang tertentu yang bertentangan dengan akal sehat. Ya, akhirnya itu yang melandasi terjadinya revolusi-revolusi besar di Eropa, seperti revolusi Prancis, revolusi industri di Inggris, revolusi Bolshevik di Rusia, bahkan revolusi budaya di China. Tapi sejatinya orang-orang ini sebenarnya dia bukan menolak Tuhan, ya? Tidak menolak Tuhan, karena menolak Tuhan sama dengan menolak keberadaan dirinya. Bukan Tuhan pada kata ya. Nah, ini harus dihindari. Tidak menolak eksistensi sumber yang mengawali kehadirannya, minimal bahwa dia diawali oleh sesuatu yang lain. Itu tidak akan ada orang menolak itu. Menolak itu sama dengan menolak knowledge, pengetahuan. Tapi menolak konsep-konsep ketuhanan yang menurut mereka rekayasa, menurut mereka adalah pembodohan, hanya alat-alat eksploitasi dan sebagainya. Dan itu yang melahirkan ide-ide seperti Marx yang menganggap agama sebagai candu, atau Freud yang menganggap agama itu bagian dari dari proses manusia untuk mencari kepuasan dalam diri, rasa insecure dan sebagainya. Nah, ini kan proses pemikiran gini, pengalaman begini, Ustaz. Ini kan juga terjadi di kalangan-kalangan kita, terutama generasi saya, Ustaz, yang ke atas itu kan influencer, para setengah-setengah artis gitu lah, Ustaz, ya. Orang artis mendeklarkan bahwa diri mereka agnostik. Gitu, oh, itu hanya tren aja. Itu tren aja. Itu gimmick dan supaya kan di media sosial itu Anda bisa menghadirkan sesuatu yang baru, bisa memancing penasaran, bisa menggerakkan adrenalin Anda akan disuka. Makanya tidak heran orang berpenampilan apapun, seaneh apapun, selama itu unik, orang akan bukan karena isinya. Karena orang di dunia media sosial itu menciptakan simulakrum tentang dirinya, menciptakan jenis lain dari dirinya yang real. Dia bisa menjadi seorang bijak, bisa seperti orang yang sangat tapi tidak mencerminkan satu bagian pun dari hidupnya. Itulah yang penting mengejar algoritma tadi, Ustaz. Algoritma, post truth, dan itu yang akhirnya disuka oleh orang. Anda pernah tahu ada orang membuat sebuah konten video kira-kira cukup lama. Dia kira-kira 1 jam lebih di dalam video itu tidak melakukan apa-apa, cuma diam. Cuma diam, tidak melakukan apa-apa, kan beda dengan orang itu. Viewernya jutaan. Karena belum pernah ada yang melakukan itu. Jadi engagement algoritma ini sangat menentukan. Jadi ukurannya, Anda pernah tahu ada seorang penulis namanya, lupa, dia menulis judulnya The Death of Expertise, matinya kepakaran. Jadi sekarang Anda tidak, siapapun bisa ngomong selama dia punya viewer, dia yang berhak. Jadi kompetensi digugurkan oleh algoritma, oleh banyaknya jangkauan orang, maka dia akan menentukan. Jangan lupa, mengapa Twitter itu justru lebih dilihat daripada konferensi pers. Ya, Donald Trump menggunakan itu, semua tokoh-tokoh menggunakan itu. Bahkan pers pun mengarah ke sana. Pers justru mengutip dari Twitter. Itu karena memang dunia media sosial punya cara untuk mengambil
potongan crop brand otak buaya manusia yang sudah, ketika dia sudah mendapatkan itu, maka semua akan merasa ketertinggalan, tertinggal bila tidak mengikuti itu. Muncullah sindrom yang disebut dengan fear of missing out, takut ketinggalan, maka semua orang akan melakukan hal yang sama. Kalau ada yang tren, mereka nggak mau ketinggalan. Nggak mau ketinggalan berarti kehilangan oksigen dia. Termasuk anak-anak agnostik. Termasuk mengaku agnostik walaupun nggak pernah baca buku agnostik, yang penting kan kelihatan keren. Ya, saya bertuhan aja, cuman nggak perlu beragama kan gitu. Ya, itu karena itu salah satu bentuk penolakan, pemberontakan terhadap apa yang dipahami oleh kebanyakan orang tentang Tuhan. Karena memang tidak ada edukasi tentang Tuhan. Tuhan kan di bypass pembahasan tentang Tuhan. Orang langsung disuruh sholat di sini nih, diceritain neraka, kita surga, nanti ada begini, ada ancaman, ada. Tapi penjelasan yang filosofis, yang rasional, yang membuka nalar orang nggak pernah ada. Anda pernah dengarkan pengajian majelis taklim bicara tentang Tuhan? Nggak pernah. Nggak boleh bicara Tuhan. Kalau bicara Tuhan justru anti Tuhan nanti. Ya, makanya filsafat, logika itu dianggap barang yang paling terlarang. Orang hanya disuruh melakukan. Nah, bagaimana Anda beragama? Kalau agama itu ajaran dari Tuhan, sementara saya punya masalah dengan Tuhan. Banyak orang bertanya, gimana sih? Aku sudah minta-minta kok tidak dikabulkan. Akhirnya orang karena pengalaman personalnya, oh ternyata Tuhan ini nggak peduli. Tuhan itu tidak ada. Tuhan karena kekeliruan memahami konsep ketuhanan tadi. Iya, keburu beragama. Iya. Dan ditakut-takuti beragamanya bukan karena pilihannya. Gimana itu, maksudnya ditakut-takut itu gimana? Ya, ceramah-ceramah itu kan menakuti orang, tiba-tiba disuruh beragama, suruh surga. Gimana saya percaya surga kalau saya yang menciptakan surga saya belum jelas? Iya. Gimana orang membangun konsep keberadaan, existence Tuhan itu bagaimana? Saya meyakini botol ini ada karena saya bisa melihatnya. Sehingga kalau saya tidak percaya di botol, saya yang bermasalah. But God, Tuhan, ini kata apa? Saya menciptakan kata ini sendiri, diciptakan, ataukah memang ada fakta di luar? Nah, orang selama ini mengetahui kalau ingin mengetahui sesuatu, yang bisa dilakukan adalah melihatnya, menggunakan inderanya untuk memastikan sesuatu itu ada. Tiba-tiba saya disuruh mempercayai sesuatu yang saya tidak bisa melihatnya sebagaimana botol. Dan kalau tidak percaya, saya dianggap ateis, dihukum. Ya, orang akhirnya jenuh. Orang akhirnya menolak. Perlu kasih kesempatan orang untuk menggunakan nalarnya. Ada penjelasan yang cukup komprehensif tentang itu. Kalau enggak, buat apa? Daripada percaya kata Tuhan, lebih baik tidak percaya. Toh akhirnya orang percaya Tuhan, kata Tuhan. Dari mana kita tahu? Lah, orang-orang yang mengaku percaya Tuhan ternyata percaya pada kata. Dari mana kita tahu? Perilakunya tidak menunjukkan bahwa dia percaya Tuhan. Apa koruptor percaya Tuhan? Ya jelas enggak lah. Setiap perbuatan yang merugikan orang lain itu adalah ateisme praktis. Ini lebih berbahaya daripada ateisme diskursif. Ateisme cuma nulis apa di status konten, itu kan tidak berefek. Tapi ateisme praktis ini sudah mulai melakukan orang, menganggap orang lain tidak penting, mengambil nyawa orang, itu kan pembunuhan dalam skala massal. Itu ateisme, justru itu yang berbahaya. Artinya nilai-nilai Pancasila tadi secara otomatis ketika kita memahami lebih dalam tentang ketuhanan tadi, itu ya, secara praktis kebanyakan perlu ada kurikulum khusus tentang ketuhanan. Ya, dan itu harus disusun oleh orang-orang yang kapabel. Jangan diserahkan kepada agamawan-agamawan yang anggap filsafat atau pembacaan tentang Tuhan itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Anda tahu salah satu pendiri negara ini adalah seorang filosof, Bung Hatta. Dia pernah nulis buku Alam Pikiran Yunani. Ada Tan Malaka, Syahrir, itu orang-orang, bukan orang sembarangan, orang punya background pemikiran filsafat. Bung Karno sendiri. Dan saya kira munculnya, kalau Anda tahu sejarahnya PPUPKI bagaimana mendiskusikan dengan tim itu sampai Pancasila muncul. Mengapa bukan agama? Nah, ada persoalan. Ketika orang bicara tentang ketuhanan, seolah-olah bicara agama. Saya tidak setuju. Dan itu umum. Ketuhanan bukan agama. Ketuhanan mendahului agama. Anda bertuhan tidak mesti Anda beragama. Dan mengapa? Seolah-olah kalau bicara sila pertama berarti agama. Ya, orang kebanyakan falasi seperti itu, ya, menurut saya hanya orang percaya Tuhan tanpa agama. Kenapa? Ribet, lihat agama semuanya menawarkan ini dan itu, dan perang, dan ini konflik, ini saling klaim. Yang bisa ditemukan oleh semua orang adalah ketuhanan. Dari mana kita tahu? Ketuhanan ada dua, eksplisit, implisit. Eksplisit yang memang punya konsep ketuhanan. Implisit, humanity, moral bersama, itu sebenarnya ketuhanan yang implisit.
selama tidak ada sesuatu yang dia tidak punya pamrih terhadap itu, ada sesuatu yang dia yakini itu adalah ketuhanan. Nah, sayangnya baik yang eksplisit maupun implisit tidak dihargai. Orang disuruh kalau kamu tidak seagama berarti apa yang kamu lakukan itu sia-sia, kamu masuk neraka. Pokoknya intinya horor lah agama itu. Dan akhirnya orang-orang yang tidak hidup sezaman dengan mereka di era serba informasi bisa diakses, kayaknya mulai mendengarkan wacana tentang pemikiran-pemikiran barat. Mereka sudah mulai fasih dalam menggunakan bahasa-bahasa asing. Ya, aksesnya lebih luas. Tidak bisa lagi ditakuti, digertak dengan ancaman, dengan tidak bisa. Dan ini adalah bahaya bagi keutuhan bangsa, karena ciri khas negara ini, bangsa ini adalah ketuhanan. Maka dari itu perlu ada penjelasan yang logis, yang rasional tentang ketuhanan, tidak sekedar jargon, tidak juga hanya seolah-olah ini hanya milik kelompok tertentu yang boleh menafsirkan. Siapapun yang punya keahlian, nah misalnya salah satunya bahwa agama itu tidak, bahwa ketuhanan tidak niscaya melahirkan pemahaman tentang agama. Untuk bicara agama perlu lagi prinsip yang lain. Nah, syukurnya justru saya mensyukuri ketika ketuhanan itu harus dikembalikan kepada keyakinan tentang Tuhan. Itu artinya siapapun boleh beragama, tidak perlu dibatasi administrasi agama, ada agama resmi, agama tidak resmi. Negara tidak mengurusi agama, tidak mengurusi keyakinan, tidak mengurusi mazhab, tidak mengurusi aliran. Itu personal. Jadi, tapi yang paling penting bahwa ia bertuhan. Dari mana kita tahu bertuhannya? Ya dari perilakunya. Orang korupsi berarti sudah dipastikan ateis. Orang kalau mengambil hak orang lain, mengganggu hak orang lain, melakukan kejahatan itu ateis. Ateisme apa? Praktis. Jadi kalau kita bicara indikator apakah ada perilaku yang menunjukkan kebertuhanan, ya dilihat saja kalau dia melakukan tindakan-tindakan destruktif, mengganggu, mengkorupsi, melakukan penambangan liar, merusak ekosistem, ya berarti ketuhanan itu hanya sudah dipastikan, dia. Dan sayangnya orang-orang yang justru mengaku beragama itu yang paling jauh dari agama biasanya. Makin banyak orang bicara tentang itu, makin mencurigakan bahwa dia menjadikannya sebagai alat mengamen. Alat yang sebelum revolusi itu tadi, Ustaz. Ya, dan akhirnya mereka yang mengkooptasi. Ya, jadi baik kalau agama dipisahkan dari ketuhanan, bahwa negara ini Anda bebas, selama Anda bertuhan Anda mau nggak agama apapun. Tidak usahlah ada resmi agama ini, biarkan, karena ini persoalan yang tidak bisa ini ada dalam diri kita. Makanya tidak perlu diklaim oleh agama apapun. Dan masyarakat tidak perlu memposisikan dia sebagai penganut agama ini di negara ini, karena negara ini memang tidak, asasnya memang tidak memposisikan agama sebagai untunglah itu piagam Jakarta tidak dimasukkan. Kalau enggak, dia bukan hanya mereduksi ketuhanan, tapi mereduksi agama hanya untuk satu kelompok tertentu. Dan itu ya Anda akan langgeng negara ini. Bahkan sebelum merdeka secara total sudah terpecah-pecah. Ya, agama ini, Mas, sulit, faktanya ya, sulit untuk membentuk sebuah masyarakat. Kenapa? Anggaplah satu agama. Di dalam satu agama itu sub-sub agama juga muncul. Anda tahu dalam setiap agama itu ada ribuan mungkin aliran sekte. Ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui. Dalam Islam ya ada Syiah, ada Sunni. Dalam Kristen ada Trinitarianisme, ada Unitarianisme. Dalam Buddha ada Hinayana, ada Mahayana. Dan itu himpunan besarnya. Di bawahnya ada lagi. Di bawahnya ada lagi. Jadi tidak sesederhana yang kita bayangkan. Nah, kalau sudah memang terbuka bagi berbagai macam interpretasi yang bermacam-macam, tidak usahlah dipaksakan untuk menjadi sebuah sistem agama apapun. Lalu kita harus kembali kepada apa? Kembali kepada memang dasar yang karena itu negara ini didirikan apa? Ada percaya Tuhan atau tidak? Dan itu mengakomodasi semua orang. Sayangnya ada yang berusaha menarik-narik ketuhanan ke dalam agama. Tidak hanya agama, aliran. Seolah-olah dia saja yang berhak untuk menafsirkan ketuhanan, seolah-olah dia mengklaim negara ini hanya milik satu kelompok. Itu justru yang harus lebih berbahaya daripada mereka yang mau mendirikan khilafah dan lain sebagainya. Mengapa? Karena dengan atas nama Pancasila kan. Kalau yang lain kan bertentangan, sudah jelas. Kalau ini pakai nama Pancasila tapi perilakunya menunjukkan bahwa dia intoleran. Dia menolak kelompok lain tapi atas nama
Pancasila. Tidak hanya NKRI, tapi perilakunya mengabaikan hak orang lain lebih berbahaya. Lebih kacau itu sebenarnya. Lebih berbahaya karena berbungkus seperti NKRI, tapi dia menolak orang lain yang berbeda. Apa yang membuat mereka kayak gini, Ustaz? Ya ini semuanya urusannya knowledge, Mas, pengetahuan. Oke. Atau kepentingan mayoritas, kepentingan apa yang ada? Ya pasti terkait dengan kebodohan adalah salah satu alat untuk melanggengkan kekuasaan. Ya. Kalau orang cerdas, kenapa filsafat dilarang dahulu? Kenapa sains itu ditolak? Karena membuat orang kritis. Kritis berarti mengganggu status quo. Ya. Sesederhana itu. Nggak bisa kritis lagi orang kan kalau dicekok. Nah, salah satu cara untuk bodohkan orang dengan membawa doktrin agama yang tidak bisa ditafsirkan secara rasional. Dan itu harus diterima. Pokoknya taat. Kalau tidak terima, ya itu dia akan menerima semua vonis sesat, ini ateis dan lain sebagainya. Ini bukan baru, mulai dulu juga begitu. Ini modus lama. Mungkin kita masuk ke yang lagi hot saat ini, Ustaz. Ya. Itu persoalan Iran dan Israel ini, Ustaz. Ya, ini kan lagi ramai memang bahwa berkali-kali nih Iran kita lihat mengirim paket rudal yang kemarin yang pasang 12 hari itu, paket rudal drone kepada Israel, Ustaz. Nah, jadi ini diperbincangkan nih, Iran ini agamanya apa, ketuhanannya apa, teologinya apa, hingga berani dengan Israel, Ustaz. Sebetulnya untuk berani kepada Israel, dasar teologisnya nih apa ini? Untuk berani kepada Israel itu tidak perlu. Sebetulnya siapa saja bisa berani kepada musuh, kepada penjajah. Kepada penjajah, kalau memang penjajah itu adalah lawan, ya kalau kita punya kedaulatan, kita punya keberanian, kita punya prinsip, ya kita bisa melawan. Tapi khusus dengan Iran, Iran ini punya sejarah lama. Nama Iran itu nama baru. Nama sebelumnya ada Persia. Jadi punya sejarah peradaban ribuan tahun. Artinya bukan bangsa kemarin sore. Itu tanpa melihat kaitannya dengan agama, tapi mereka itu eksistensinya sudah berjalan cukup lama. Nah, mengapa Iran itu harus berhadapan-hadapan dengan Israel, padahal negara itu bukan negara Arab? Kan yang konflik yang digambarkan itu kan sebetulnya Israel dengan negara-negara Arab. Palestina itu kan Arab. Tapi kenapa itu? Itu yang menarik. Begini, Mas, banyak orang nggak tahu tentang Iran. Iran itu ketika berubah menjadi Republik Islam, jadi republik dari kerajaan dinasti yang berusia 1000 tahun, menjadi republik itu, berdirinya menjadi republik itu bukan inisiatif satu orang, dua orang, tapi proses yang melibatkan masyarakat melalui referendum. Pilihannya untuk menjadi republik itu kehendak masyarakat. Dan republik yang konstitusinya didasarkan kepada agama Islam. Agama Islam yang mewakili, yang dianut, sebagaimana kita tahu Islam itu tidak satu ternyata. Artinya Islam itu bisa dipahami dengan berbagai macam. Yang paling utama adalah Sunni dan Syiah. Di Iran itu menganut paham Syiah, Islam tapi dengan paham Syiah. Karena Islam itu ada dengan Sunni, dengan Syiah. Nah, kemudian dari Islamnya itu diterapkan menjadi konstitusi sebuah negara. Dan karena dia menetapkan Islam sebagai konstitusi sebuah negara dengan prinsip kesyiahnya yang khas, ada otoritas di situ dan lain sebagainya, lalu menetapkan Israel itu sebagai eksistensi yang ilegal dalam konstitusinya. Jadi menyebut Israel sebagai sesuatu yang ilegal. Itu berangkat dari pemahaman teologis mazhab Syiah itu tadi, Ustaz? Iya, khas itu. Ya sebetulnya itu bukan hanya karena sebetulnya Israel sebagai penjajah tidak hanya orang Islam, tidak hanya orang Syiah. Bahkan yang paling gigih sekarang demo-demo yang berani itu justru bukan di negara Islam, justru di Eropa, bahkan di Amerika sendiri. Iya, ramai itu gedung putih dikepung. Iya, mereka lebih gigih kalau persoalan. Tapi di Iran ini perlawanan terhadap Israel itu dikonstitusikan.
Kalau kita kan menolak Kalau kita kan penjajahan dihapuskan. Kalau ini menyebutkan Israel sebagai, karena memang pengalaman sebelum-sebelumnya Israel itu bisa mengalahkan 4-5 negara dalam 6 hari. Oh, di perang apa itu ya? Iya. Awal-awal. Dan artinya menunjukkan arogansinya. Sementara rakyat Palestina dibiarkan. Maka dari itu dengan semangat Islam melihat coach Masjidil Aqsa itu dihormati oleh orang Syiah dan mereka tidak cukup menghormati bagaimana mereka menyelamatkan itu, kemudian menjadikan pembebasan Palestina sebagai komitmen konstitusi. Makanya tidak bisa bergeser Iran. Kalau bergeser dari ini, bergeser dari negaranya gitu. Nah, tapi prinsip inilah yang justru membuat Iran berada dalam tekanan, embargo 70 tahun, 40 tahun, aset-asetnya dibekukan, sanksi, tidak bisa menjual, tidak bisa membeli, pokoknya susah, bukan karena Syiahnya, tapi karena memasukkan prinsip-prinsip itu ke dalam konstitusi negaranya, sehingga dia tidak bergeser ya. Dia tidak bisa bergeser, bukan kebijakan politik. Ini bukan soal kebijakan politik luar negeri yang anytime bisa diubah oleh kebijakan negara. Ini konstitusi, dan karena itu tidak bisa berubah. Apapun, padahal mengalami tekanan berat. Iya, mata uangnya rendah, bukan lebih kuat, lebih lemah karena tekanan, tidak bisa menjual, tidak bisa membeli. Kalau Iran bisa meladeni Israel, itu bukan karena persenjataannya, jangan lupa. Iran dengan semua keterbatasannya bagaimana? Pesawat tempur aja tidak punya. Gimana menandingi F-35? Ya kalaupun ada pesawat tempur yang sudah lama, dia hanya bertahan karena dia punya sistem kepatuhan otoritas itu. Dan ini yang menjadi khas tadi Ustaz. Dan akhirnya dunia seolah-olah baru lihat. Nah ini sudah lama sebetulnya. Kenapa? Karena dulu kan ada kebencian yang berusaha untuk tidak ada kecemburuan, seolah-olah kalau ini diketahui, akhirnya toko sebelah ini takut, khawatir. Jadi cara bodoh untuk memasarkan barang itu adalah menjelekkan produk toko lain. Nah, itu yang dilakukan. Nah, akhirnya karena informasi itu bisa diakses oleh siapapun, akhirnya dunia seolah terbelalak. Umat Islam ternyata yang selama ini didoktrin ini sandiwara, Iran itu Israel. Loh, terus yang perang dianggap sandiwara, yang berjabat tangan dianggap perang gitu. Kan semrawut itu akhirnya. Akhirnya orang juga tahu, dan di balik itu semua adalah tokoh satu. Tapi bukan tokoh ini sebenarnya, otoritas di balik itu yang tidak ada di dunia Islam. Makanya jangan heran di media sosial, di TikTok, di ini orang-orang yang tidak tahu Syiah sebetulnya, tidak tahu Iran juga. Tapi begitu melihat aura orangnya, seolah-olah baru saja. Nah ini kan sudah lama, Mas. Ali Khamenei itu sudah lama tokoh, tapi dia bukan hanya ulama, bukan hanya bersorban, bukan karena penampilannya yang karismatik, tapi karena ada otoritas yang besar di baliknya. Yang kalau bukan karena itu, di Iran model begitu banyak, Mas. Kalau orang ganteng itu ya biasa. Standar kita kan ganteng itu relatif. Artinya orang berpenampilan ulama itu banyak. Tapi dia tidak akan sama dengan ulama-ulama lain. Kenapa? Ulama lain ilmuwan, ini otoritatif, yang membuat dia beda. Maka dari itu bagi orang Syiah dia adalah pemimpin, bagi orang-orang yang di luar Syiah dia adalah orang yang dikagumi. Jadi diikuti oleh orang Syiah, dikagumi oleh orang-orang yang mulai sadar betapa Iran itu dan rela menerima semua akibat-akibat ini hanya karena mempertahankan konstitusi yang menolak eksistensi Israel. Hanya itu. Dan karena menolak itu, Syiahnya disikat. Padahal tidak ada hubungannya. Jadi Syiahnya disesatkan, dikafirkan, supaya tidak ada dukungan dari umat Islam. Iya. Katanya Bang Ustaz, ya kayak kita di Indonesia ini Ustaz, kan awam sekali dengar kata Syiah ini. Apa sih Syiah ini ya kan? Yang negatif banyak. Yang kerap kali kita disebut bahwa oh ini kafir, ini bukan bagian dari Islam. Itu gimana tanggapan Ustaz? Ya itu tadi, tujuannya supaya tidak mendapatkan dukungan. Jadi dari dunia dikucilkan, dari umat Islam juga dikucilkan, sehingga dia tidak bisa jadi kekuatan alternatif untuk mengganggu Israel. Karena negara lainnya Islam kan sudah terima, umat Islamnya juga sudah duduk manis. Ya, tinggal ini, ya bagaimana menghapusnya? Ya itu yang dilakukan dengan cara dikucilkan, menciptakan info-info hoax, fitnah-fitnah tentang Syiah kafir. Syiah, kalau sudah Syiah kafir kan sudah kafir itu boleh diapakan, Mas? Ya, boleh diludahi, boleh difitnah, bohong pun boleh untuk karena dia sudah kafir kan. Nah, itu tujuannya. Ternyata ya usaha-usaha itu tidak akan berhasil. Kenapa? Ya faktanya Iran rela untuk kehilangan semuanya demi mempertahankan saudara-saudara yang non Syiah loh, Mas.
Di Palestina itu tidak ada Syiah. Ya, iya. Dan itu akhirnya membuat orang sadar, oh menganulir selama ini yang sesat, yang kata ini justru yang menyesatkan itulah yang sebetulnya tidak melakukan apa-apa. Ya, artinya kan Ustaz, konsep keberagamaan ini kan beda nih Ustaz antara Iran sama orang-orang Palestina nih. Kenapa ini ngotot nih Ustaz? Ya kan itu prinsipnya, bukan karena orang Palestinanya. Oke. Andai kan orang Palestina masih tetap orang Palestina itu akhirnya pro dengan Israel, menerima Israel, Iran nggak akan menerima, karena ini konstitusi. Oke. Ya. Ya, apa yang melatar belakangi mereka membuat konstitusi itu, Ustaz? Ya, karena tadi itu proses ada referendum yang di belakangnya ada otoritas. Otoritas itu adalah inti dari kebersyiahan. Yang bedakan Syiah dan Sunni itu adalah konsep otoritas, Mas. Jadi menurut keyakinan itu menolak Israel itu karena dia ini penjajah. Iya. Karena dia ini bukan. Karena yang lebih inti lagi bahwa dia meyakini konsep otoritas. Oke. Karena pemegang otoritasnya menetapkan ini, maka dia harus meyakini itu. Oke. Tanpa tahu alasannya apa, tanpa tahu. Ya pastilah tahu, tapi Ya. dasarnya bukan karena alasan. Dasarnya karena ini yang memiliki otoritas. Anda kalau diobati oleh dokter, Anda tidak tahu harus apa nama obatnya. Ya. Susah kalau Anda harus tahu. Betul juga. Yang penting dokter itu punya otoritas. Oke. Lalu bagaimana Ustaz dengan orang-orang yang ada di Indonesia, Ustaz? Ya kan? Eksistensi apa? Kan ada juga nih orang Indonesia yang mengagumi tadi. Dan bahkan dia meyakini tentang Syiah, Ustaz. Ya. Mengetahui Syiah. Apakah beda Syiah antara di Iran itu atau di Enggak. Indonesia ini? Itu gimana? Syiah itu ya sama dengan Islam. Orang Islam di mana, orang Sunni di Indonesia, orang Sunni di Saudi ya sama Sunni. Sama aja ya. Ya. Karena keyakinan itu dari batas negara. Tapi yang bedakan apa? Yang bedakan Syiahnya tidak beda, tapi penganutnya berbeda-beda dengan situasi, kondisi, budaya, latar belakang itu yang mempengaruhi. Sehingga penganut ini maksudnya letak geografis ya? Geografis, jadi beda Mas. Jadi bedakan antara madhab dan penganut madhab. Ya. Bedakan antara agama dan pemeluk agama. Kalau agama lintas ruang, lintas tempat, lintas borderless. Begitu juga madhab. Oke. Mazhab dimanapun sama. Orang Sunni di Indonesia dengan orang Sunni di Mesir sama. Ya. Dipertemukan oleh prinsip kesunniannya. Ya. Orang Syiah di Indonesia, orang Syiah di Kanada, orang Syiah di Iran sama. Dalam apa? Dipertemukan oleh prinsip kesyiahnya. Tapi masing-masing dari orang itu punya identitas lain sebagai dirinya. Identitas itu ada personal, ada impersonal. Ya. Identitas personal ya golongan darah, nomor nik, alamat, nama, bapak, DNA dan sebagainya. Ada yang impersonal. Impersonal dibagi lagi ya berdasarkan suku, daerah, etnik dan konstruksi bangsa. Nah, beda identitas mazhab sesuatu yang tak terbatas dengan identitas bangsa di mana kita berada dalam sebuah negara ya. Anda Syiah, Anda Sunni, tapi Anda tidak hanya punya identitas Sunni atau Syiah, Anda Muslim pertama, identitas yang lebih besar lagi. Ya. Sebelum Anda Muslim, Anda manusia Muslim, Indonesia, Syiah, kemudian Indonesia. Nah, Indonesia yang lebih konkret. Oke. Konkret identitas Indonesianya. Dari mana dibentuk Indonesia? Dari sejarah, dari unsur-unsur daerah, unsur budaya, unsur bahasa, unsur ini semuanya. Itu yang menghimpun kita. Makanya kita punya banyak identitas. Ya. Identitas manusia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Identitas kebertuhanan. Ya. Sama-sama bertuhan, beda agama tapi sama-sama bertuhan. Kita kan dengan orang yang beda agama, apakah beda dan bertuhan? Sama-sama meyakini Tuhan. Minimal anti ateisme, tidak ateis. Itu identitas juga. Dan itu yang dicerminkan dalam Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Identitas kemanusiaan. Sama-sama manusia. Walaupun mungkin sama-sama ateisnya. Tapi sama-sama manusia. Ateis dalam pengertian yang tadi itu ya. Bukan menolak Tuhan secara eksistensial, tapi menolak Tuhan secara konseptual. Saya berarti identitas apa lagi? Identitas diri kita, Anda dan saya berbeda. Anda punya sejarah Anda, punya sejarah kelahiran Anda yang tidak akan sama bahkan dengan anak Anda. Masing-masing dari kita punya identitas personal. Tapi kita juga punya identitas common identity. Apa? Ya, bangsa Indonesia. Atau identitas kedaerahan, sama-sama warga Samarinda. Wah, banyak identitas. Jadi antara identitas dengan identitas itu tidak saling menafikan. Ada yang besar dan kecil seperti relasi asosiasi yang menyebutnya, seperti jendela dan rumah. Atau ada relasi irisan seperti putih dan merpati. Ada relasi macam-macam relasi. Jadi kita ini punya identitas yang bermacam-macam. Kesyiahan, kesunnian, kemusliman, kekristenan itu tidak
menegasi identitas ke Indonesia. Mestinya ini yang menjadi prinsip. Bagaimana kita melihat setiap orang di Indonesia ini, jangan melihat agamanya. Jangan kalau menyelamatkan dia, kalau orang ketabrak, Anda lihat dulu KTP-nya agamanya apa. Makanya saya tidak setuju ada agama dalam KTP. Kenapa? Kalau konteksnya gitu. Karena setiap orang akan sulit bahwa dia bertuhan. Ya, namanya sudah cukup mengidentifikasi dirinya. Tapi terlepas dari itu, lihatlah orang sebagai manusia pertama. Ya. Sebelum apapun dia manusia. Di atas itu, kalau memang bukan manusia, hewan, apa karena dia bukan manusia tidak kita selamatkan? Anda tahu di Barat ini ada gerakan yang luar biasa menyelamatkan kucing-kucing atau binatang-binatang yang tidak makan mati sampai dicari dan sebagainya. Sudah sampai nyari binatang, mudah-mudahan manusia sudah diselamatkan. Jangan sampai sayang binatang tapi tidak peduli terhadap manusia. Kalau di sini jalan dibetulin, kalau lubangnya sudah makan korban banyak, wah itu juga Kacau itu. kacau dah. Manusia. Tapi ada anggapan Ustaz, bahwa Syiah ini adalah gerakan transnasional yang merencanakan untuk menguasai. Ini anggapan orang luar yang saya himpun Ustaz ya. Merencanakan untuk menguasai Indonesia dan mengubah konstitusi negara menjadi negara Syiah seperti di Iran. Nah, bagaimana pendapat Ustaz? Ya, kalau orang semua se-Indonesia jadi Syiah tidak apa-apa. Tapi kan mustahil. Oh iya betul. Jadi tidak usah dijawab apa-apa. Seloroh-seloroh itu. Orang Syiah itu tidak ingin orang lain jadi Syiah. Kenapa? Takiyah kok. Takiyah itu berarti orang lain tidak ingin orang tahu bahwa dia. Maksudnya takiyah dibilang takiyah sembunyi-sembunyi, tapi juga dituduh mau ngajak orang jadi dia kan kontras. Ini kan akal sehat. Takiyah ini apa Ustaz? Takiyah itu menyembunyikan. Kan sering dituduh gitu. Ya kan bisa di satu sisi dibilang menyembunyikan keyakinannya, di satu sisi ingin menjadikan orang lain sebagai Syiah kan. Ini perlu jus apel supaya tidak punya anggapan begitu. Jadi orang Syiah itu paling introvert. Paling nggak suka orang lain jadi Syiah. Makanya dia sembunyi supaya orang lain tidak, supaya orang lain nyaman dengan keyakinan. Ada orang yang mulus-mulus kalau lihat ada orang beda dengan dia. Tapi kan kadang yang saya dengar nih dari teman-teman di aparat nih, kadang dikompor-kompori ya kan, oh bahaya nih Syiah, ini bahaya ini segala macam, karena dia akan melakukan tindakan-tindakan untuk menguasai republik. Semuanya adalah akan, dan terbukti Syiah itu yang melindungi Palestina. Syiah itu bisa sekuler mas, seperti saya tadi penafsiran saya. Saya lebih suka negara yang tidak ngurusi agama, apalagi madhab. Saya menerima orang untuk menjadi ateis selama ateisnya dipahami itu ateisme Sartre. Ateisme bukan menolak adanya Tuhan, karena tidak mungkin menolak adanya Tuhan. Saya 30 tahun mas mendalami ilmu ketuhanan ini, artinya bukan kemarin sore. Sampai secara akademik saya berada dalam posisi yang kompeten untuk bicara tentang Tuhan. Tapi saya berprasangka baik bahwa tidak ada orang menolak Tuhan, tapi menolak konsep yang dibuat oleh orang seolah-olah orang lain tidak meyakini Tuhan, hanya dia. Ini yang kita tolak. Saya pun menolak, karena kesempatan setiap orang untuk meyakini adanya Tuhan. Beri kesempatan orang untuk berdialog. Tidak ada dialog. Orang bicara tentang Tuhan digerebek, di ini. Jadi kenapa sih ditolak? Ya karena orang nggak tahu, karena ada keinginan untuk kehilangan pasar, karena takut kehilangan umat, kehilangan pasar, kehilangan posisi. Akhirnya Syiah yang sekarang dibilang sesat itu justru yang terbukti hero. Dan itu fitnah yang bertahun-tahun hilang dalam sekejap. Dengan apa? Dengan rudal hipersonik ke Yerusalem, ke Tel Aviv, ke Haifa. Sudah cukup untuk menjelaskan. Selanjutnya Ustaz, tadi kembali masalah Ustaz menyinggung tentang rudal ya, telah membuktikan, rudal itu telah membuktikan bahwa yang hari ini dianggap sesuatu yang bisa dikatakan itu orang-orang ibaratnya memburukkan ini mazhab lah Ustaz ya, sesat tapi melawan Israel, yang sudah hampir pasti masuk surga. Do nothing. Itu sudah cukup. Ada lagi yang lebih bisa menjelaskan. Ini lebih eksplisit daripada konten, daripada deskripsi yang panjang. Jadi action is kind of explanation. Tindakan itu lebih ada salah satu cara untuk menjelaskan. Jadi Iran posisinya itu
jauh di sana, dukungan tidak didukungan itu tidak ada pengaruhnya. Kalau orang mendukung itu karena moralitas dia kepada kemanusiaan, kepada keberpihakan, kepada keadilan. Emangnya kalau dia mendukung Ada pengaruhnya. terus rudalnya lebih banyak gitu? Tidak ada juga. Tidak ada waktu. Ini bukan urusan Anda suka atau tidak suka, Anda menyesatkan atau tidak menyesatkan, ini sudah lewat dari masa itu. Kenapa? Bayangin, sudah disesatkan justru menyelamatkan orang yang menyesatkan mereka. Ada lagi penjelasan yang lebih clear dari tidak ada. Makanya sekarang dunia terbelalak, mata mulai sadar. Banyak yang takut kehilangan narasi keburukannya, mulai bikin cerita-cerita dan akhirnya justru dikecam oleh para pengikutnya sendiri. Jadi memang pada akhirnya orang akan sadar, orang akan cerdas, orang akan menentukan pilihannya berdasarkan akal sehatnya. Dan tidak ada waktu lagi untuk mendengarkan ocehan-ocehan, ujaran kebencian yang dasarnya adalah kecemburuan. Gitu. Ya, melihat fenomena itu, pertanyaan terakhir Ustaz ya. Melihat fenomena antara Iran dan Israel ini. Nah, kita di Indonesia ini bagaimana sikap kita Ustaz? Melihat fenomena itu? Ya, kalau kita merasa kita menjunjung tinggi keadilan, kita menjunjung tinggi Pancasila Undang-Undang Dasar, maka kita harus konsisten untuk menghapus penjajahan dari atas muka bumi. Dan satu-satunya entitas penjajahan yang nyata di era modern hanya Israel. Dan karena itu wajib kita melawan Israel. Kenapa? Anda mau Muslim atau Muslim, Anda tidak harus menjadi Muslim untuk mendukung Palestina. Anda tidak harus menjadi Syiah untuk mendukung. Ya, Anda cukup menjadi manusia untuk tahu mana yang dijajah, mana yang menjajah. Makanya tidak masuk akal kalau antara perampok dan korban perampokan disuruh berbagi. Namanya two state. Two state solution katanya, bukan solusi itu. Two state solution itu ya arti yang dirampok sama korban perampokan disuruh berbagi. Iya, itu. Nah, itu logika orang-orang yang tidak mau repot. Anda kalau didatangi oleh dirampok rumah Anda penjahat, daripada nanti penjahatnya nanti mendatangi Anda ini, nah, ada biasanya aparat sudah damai lah, mungkin damai ya, diambil sedikit lah, tidak apa-apa kamu berbagi, kan banyak begitu. Daripada saya harus susah yang jaga kamu, lebih baik berbagi antara perampok dan korban perampokan. Namanya two state. Jadi menurut Ustaz, daripada perang nanti kalau kamu nanti harga minyak naik, sudah berbagi, terimalah. Itu yang tidak terima oleh Iran. Iran dengan porosnya disebut poros perlawanan menganggap to state damai ini yang kosong. Untuk damai perlu perang. Dan faktanya 70 tahun sudah mengikuti negosiasi ini, tambah dihabisin tidak tersisa lagi sebentar lagi. Kalau tetap ternyata Hamas dengan peralatan seadanya di Gaza yang dikepung juga tidak bisa ditaklukkan oleh Israel yang kekuatan segala macam kekuatan dengan Amerika yang selalu mensuplai, dengan Eropa yang selalu memberikan. Tapi ternyata kalau dicoba, Mas, dulu kita sepertinya aneh aja dengar bambu runcing mengalahkan senapan-senapan. Sekarang terbukti. Dulu aneh. Sekarang terbukti. Ternyata peralatan seadanya bisa menghancurkan Iron Dome, bisa membuat F-35 itu tidak berfungsi. Jadi yang lebih kuat dari senjata adalah spirit pemihakan terhadap yang dianiaya, penolakan terhadap penjajahan, dan itu melampaui batas teologi agama ataupun mazhab. Itu juga yang memang diwariskan oleh para founding father kita ya. Dan itulah yang membuat kita percaya bahwa Pancasila ini sakti. Sakti itu artinya apa? Ternyata sudah mengantisipasi munculnya klaim-klaim pembatasan negara untuk satu agama tertentu. Bayangin kalau ternyata agama yang masuk menjadi dasar Pancasila, ya habis sudah, Mas. Nah, tinggal kita menghadapi orang-orang yang berusaha untuk mereduksi kaitan Yang Maha Esa seolah-olah hanya untuk agamanya sendiri. Ini yang harus kita lawan. Dan itu bukan yang khilafah, Mas. Kalau yang khilafah sudah jelas. Ini yang di dalam. Yang boleh jadi pakai pakaian-pakaian pejabat, tapi pikirannya begitu. Sehingga intoleran terhadap kelompok lain. Bukannya dia memposisikan diri sebagai pemegang mandat negara yang dasarnya undang-undang dasar dan Pancasila, malah keyakinannya ikut kelompok ini kelompok itu, akhirnya ikut mempersekusi, ikut menjadi diskriminatif. Nah, inilah para anasir anti Pancasila ini harus dibersihkan, yang bersembunyi di balik
otoritas formal baik di pusat maupun di daerah. Kita tidak ribet dengan orang-orang yang mengatakan sesat tidak sesat. Selama itu omongan itu kadang bisa jadi musik pengantar tidur. Yang lebih berbahaya adalah orang-orang yang menggunakan kekuasaannya untuk mempersekusi kita atas nama ini, Kepres ini, atas nama SK apa yang sebetulnya itu semuanya bertentangan dengan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Maka dari itu jangan pernah minder. Orang Cina tidak perlu minder. Anda warga negara ini tidak melihat Anda agama apa, mazhab apa. Karena negara ini hanya mengurusi apa yang konkret menjadi undang-undang bagi dalam proses legislasi, aturan-aturan. Anda mematuhi aturan, Anda tidak mengganggu, Anda tidak menggelapkan pajak, Anda tidak korupsi, Anda tidak mengambil hak orang. Enjoy your life. Itu mas, close statement saya. Oke Ustadz, terima kasih. Begitu banyak pencerahan yang kita dapat hari ini. Buat pemirsa, saksikan terus acara Etam Bekesah di PKTV Kaltim Gereja Beneh, dan juga saksikan juga di YouTube Alternatif Talks ya, by Berita Alternatif Proporsional Mencerahkan. See you di next video.